الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دواهم بها سبحانك اللهم تحيتهم بها سلام وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعزيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم خاصة أموات المسلمين عامة وأن الله يتغصاهم برحمة اسمه الجنة وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة يا صاحب الفاتحة يا شيخ محمد بن أمر أجر الدنداني وبن شيخ شهاب الدين أحمد بن نجر العسقلاني وكفي دار شيخنا وهنا هادي محمد سعيد بن رائنان وكفي دار خليفة شيخ الأشعري رحمهم الله سبحانه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adaman nab'a bi ulumihi wa ulumina amin. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanadil muttafiqin Muhammadin min al-jawi qala wal maqalatu sadisatu qala alaihi salatu wassalam asharatun min hadil ummah al-muhammadiyah hum kufarun billahi al-azim wa yadunnuna annahum mu'minun al-qatilu muslimin al-zimiyin bi ghairi haqqin wa sakhiru wa dayus alladhi la yagharu ahli ay harami min az-zawjati wal binti wal ukhti. Ruwiya an sallallahu qala inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah wa inna minal khuyala'i ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Fa ammal ghairatu allati yuhibbuhallah wal ghairatu birriba wa ammal ghairatu allati yubghidullah wal ghairatu fi ghairi riba wa amal khulaya'u allati yuhibbuhallah fahtiyalur rajuli bil qitali wa ihtiyaluhu inda shadaqati wa amal khulaya'u allati yubghiduhallah fahtiyalur rajuli bil baghi wal fakhri. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasi wa Ibnu Hibban ila akhiri. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur pada Allah. Alhamdulillah di malam ini kita masih diberikan suatu nikmat yang besar. Mudah-mudahan dengan syukur kita nikmat itu akan terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita sedang syukuri nikmat itu dalam rangka kita sedang manfaatkan, kita gunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui majelis taklim yang kita laksanakan tiap malam di sini. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah. Nikmat terus menerus Allah berikan sehingga nikmat itu dapat membahagiakan kita semasa hidup di dunia dan akan menuntun kita kebahagiaan untuk masuk surganya Allah pada akhirat nanti. Di sini kita sampai kepada makalah, yaitu makalatus sadisah, makalah yang ke-6. Makalah yang ke-6 ini apa? Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Rasul? Asyaratun min hadil ummah umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad ya, ada 10 dari umat Nabi Muhammad ini hum kufarun billah. 10 orang ini adalah mereka itu kufur kepada Allah Al-Azim, Allah yang maha besar. Wa yadununa annahum mu'minun, dia sangka bahwa dia beriman padahal dia kufur sama Allah. Ini ada 10 nih, yang termasuk dia kufur kepada Allah, dia sangka dia itu beriman. Apa diantaranya? Al-qatilul muslimin al-zimin bi ghairi haqqin, orang yang membunuh sama-sama orang muslim, atau kafir zimmi, kafir yang ada dalam lindungan ya. Membunuhnya bi ghairi haq, enggak ada hak untuk dibunuh. Memang ada orang yang hak dibunuh, ada. Seperti orang berzina itu hak dibunuh, zinanya muhsan itu dengan dirajam ya. Orang membunuh itu dibunuh, al-qatil itu orang yang membunuh itu dibunuh, kisos ya, itu hak namanya itu ya. Selain daripada itu, membunuh orang yang tanpa ada hak itu walaupun dia ngaku orang muslim, walaupun dia sholat segala macam, kalau menurut orang muslim hukumnya kafir, hukumnya kafir. Yang kedua, wasakhiru, orang yang punya ilmu sihir ya, hati-hati ilmu sihir itu. Ilmu sihir ini pun dari Allah, cuman ilmunya ilmu ujian ya. Di situ yang ngajarin ilmu sihir adalah Harut sama Marut. Harut sama Marut ini 2 orang malaikat ya.
malaikat yang diturunkan oleh Allah, dibentukan manusia, diberikan sifat-sifat manusia itu Harut Marut itu. Kenapa? Harut Marut yang gerundal terus. Tahu gerundal itu? Tuh lihat manusia tuh. Iya. Pada main bunuhan segala macam itu kan. Iya. Tuh kalau ada begitu kan. Akhirnya Allah katakan ya, kalau kamu mau ya aku suruh ke dunia sana, atur tuh dunia ya, tapi bentuknya diberikan bentuk manusia dan sifat-sifat manusianya ada gitu, nafsunya segala macam ada itu. Waktu dia jadi malaikat kan nggak punya nafsu, iya enak aja dia maksudnya itu. Pas dia suruh iri hati, nah diturunkanlah dua orang manusia Harut Marut ini, dibentuk oleh Allah menjadi manusia, dikasih sifat-sifat manusia. Turun dia ya, sampai di sini mulanya sih bener, jujur bener itu. Setelah itu karena di sini udah ada diberikan suatu nafsu oleh Allah ya, waktu malaikat udah ada nafsu kan ya. Setelah dia sedang melaksukan itu ya, kejujurannya dah untuk mengatur manusia, dikasihlah ujian besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Diciptakan perempuan yang sangat cantik. Sangat cantik itu perempuan. Ya. Nah, tiap hari lewat depan rumahnya. Pertama ngelihat merem. Ya, enggak mau ngelihat gitu. Lewat lagi. Nah, dia budak bagaimana nih? Ya. Ya, tanya, agak haram, jangan haram. Ya udah nggak jadi, kita haram, kita tobat. Mulai dari kita tobat nggak apa-apa, kita tobat. Iya, negor, akhirnya jadi peristiwa terjadi. Nah, dihukum sampai sekarang itu. Ya, dia punya ajaran ilmu sihir. Ya. Nah, yang diajarin apa? Paling dulu yang diajarin adalah ilmu yang al-mufarik baina zauji wa zaujati. Ya, ilmu yang tukang misain antara seorang istri sama suami. Sampai sekarang ada tuh, sampai sekarang masih ada. Ya, iya. Iya. Asal orang mau belajar dikasih tahu. Ilmu aku ini ilmu fitnah. Kalau kau pelajarin ku kufur, jangan pelajari itu. Tapi mendesak terus, ya, minta lagi. Tadi diajarin itu, paling dulu yang diajarin itu, mayu parikul bayna mari wazau, belum lagi ilmu yang lain-lain diajarin itu, ilmu sihir itu, iya, diajarin, ya, bisa dah. Ya. Nah, dari situ asalnya tuh ilmu sihir dari Harut Marut. Ya, kalau belajar innama nahnu fitnatun fala takfur. Ilmu aku ini ilmu fitnah, ujian Allah. Mau iman apa kagak itu? Jangan kau kufur. Gitu. Belajarin itu sampai ke zaman Nabi Sulaiman. Gitu. Nah, mulai dah tuh ilmu itu diajarin oleh setan. Kan udah masuk oleh setan dan diajarin sama setan. Ilmu itu. Nah, itulah sampai orang menyangka Sulaiman itu kafir, syirik ya, sihir ya. Oh, maka para Sulaiman oleh karena gitu. Ya, Sulaiman nggak kafir gitu. Sebab Sulaiman kan pernah diuji oleh Allah. Ya, Sulaiman itu ya, dia kan semuanya pada taluk gitu kan, pada takut semuanya. Bukan hanya dia sebagai ya rasulnya manusia atau semua, enggak, angin aja dia bisa perintah itu kan, itu kan maksud itu gitu. Nah, setan ini bagaimana caranya? Wah, setan kagak putus asa setan itu. Sulaiman kena diganggu itu. Ya, cuman ganggunya Sulaiman ada punya cincin. Nah, punya nggak batu Sulaiman? Kalau punya hebat itu.
Ya, inilah dikasih oleh Allah hikmahnya dari cincin. Sampai dia berpuasa itu dari cincin. Itu suatu anugerah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kan buat cincin ngampar itu ya. Iya. Kalau dia mau ke WC, dia pocopin kasih bininya. Bininya tuh nunggu di situ. Ya, bininya yang dipercaya hanya bininya aja, yang lain enggak itu. Ya tadi keluar pakai lagi, masuk ke singgasana itu. Dia perhatiin tuh setan, oh iya begitu tuh bagaimana caranya nih. Nah akhirnya begitu pas Nabi Sulaiman buka tuh cincinnya dikasih istrinya, ya Sulaiman masuk ke WC, dia langsung setan itu berbentuk Sulaiman keluar dari WC, minta cincinnya, kan dikasih sama Sulaiman, dipakai naik ke singgasana pidato dah. Iya, yang paling dulu pidato tuh dia mengatakan apa yang saya sampaikan kemarin itu batal semua, kagak bener, yang bener adalah ini. Orang yang ngomong itu Sulaiman, percaya aja kan. Sulaiman begitu keluar nanya bini, lah tadi udah diambil. Akhirnya kalau nggak salah sampai 40 hari itu kena. Akhirnya bisa juga direbut sama Sulaiman itu. Nah itu direbut sama Sulaiman itu baru itu. Akhirnya tuh yang Sulaiman sampaikan itu kata dia batal. Yang benar ini. Ya itulah ilmu sihir yang sampaikan. Maka dikatakan dulu sama kapal Sulaiman karena setan ya gitu. Sulaiman enggak setan ya. Ilmu setan itu, ya ilmu setan ini dia nggak pakai, dibuang. Akhirnya kena kerebut, kembali lagi ilmu yang disampaikan oleh setan itu diambil oleh Sulaiman, dipendam di kursinya, orang kagak berani ambil kan. Iya, nggak berkembang tuh sihir yang disampaikan oleh setan itu. Ya begitu Sulaiman ya habis masaknya, ya digali, dia ambil, diajarin lagi. Nah itu dia katakan Sulaiman ilmunya yang ini yang benar, yang kemarin bukan. Itu dia kata benar juga. Nah itulah sampai sekarang orang pelajarin. Ya padahal dikatakan Sulaiman itu kegaper kok, bukan dia gitu kan, itulah setan. Tetapi masih orang pelajari juga karena misalnya itu kan, itu ilmu kayak gitu tuh, ilmu yang jahat masih pelajarin orang tuh. Masih pelajari juga, padahal itu ketahuan ilmu jahat, ilmu dikata masih banyak aja orang pelajari itu. Ya pengen apa gitu, pengen apa ini ilmunya begitu tuh. Jadi ilmu gitu tuh ya kalau bisa jangan dipelajari tuh. Apalagi ilmu yang tadi ya mayu fariwena masih jangan dipelajari, melarat itu nggak bakal kaya. Punya ilmu gituan melarat bisa. hidup itu kan kagak boleh itu bahaya itu ya kan. Kagak boleh ngeliat orang bininya cakep main tiup aja. itu bahaya itu ya, begituan itu. Iya itu begituan gitu udah. Iya tapi kalau yang kagak yakin sih enggak ya, kadang dia yakin kayak gitu. Masih ada itu yang mau sekarang, masih ada itu, masih orang pelajarin itu, ya, kalau mau cari di mana tuh. ya kalau di Quran macamnya yuhibbunallah apa, oh ya yuhibbunahum kahubillah waladi amanu azubalillah itu. Kadang-kadang itu orang nggak boleh ya tuh. Itu tuh nggak boleh tuh, dosa tuh pakai itu buat apa atau buat apa ya, apa melet. Itu bisa yuhibunahum qabilah wal jamanah billah. Iya. Jangan itu, kalau kita pakai manjur tuh.
Ya, cuman aja dosanya besar. Dosanya besar itu. Al-Quran kan boleh buat apa aja. Iya, tergantung pada niatnya. Oh, niat benar ya benar, ya benar. Ya seperti apa? Surat Al-Fatihah. Itu surah bahaya itu. Fatihah. Ya, yang harusnya Fatihah tidak mau kemana bacaan Fatihah. Orang sakit bacaan Fatihah. Orang mau berangkat mana-mana bacaan Fatihah itu. Jangan bacaan Fatihah biar dia hancur. Wah bahaya itu. Itu diterima oleh Allah itu Fatihah itu. Ya jangan mengundang orang baca saja. Gue benci banget mati orang. Ayo gue baca Fatihah rame-rame biar supaya dia binasa. Kena binasa itu. Nggak boleh itu. Yasin pada tuh, Yasin yang sembarangan baca Yasin buat apa? Niat bantuin orang jangan itu. Ya, jangan. Iya, itu Yasin itu. Iya. Iya. Iya, jangan itu. Bahaya. Iya, tuh. Nah, itu sihir ya. Sihir itu ilmu yang fitnah. Ilmu kufur ya. Kalau pelajari itu orang pada umumnya orang punya sihir itu nggak bisa berkembang ya. Nggak bisa berkembang ya. Cuman buat apaan aja ya. Kan banyak macam ilmu sihir kan ya, orang terpakai lupa diambil gitu kan. Aduh banyak macam jangan pelajari itu, jangan ya. Ilmu haram itu iya. Itu walaupun dia bisa seperti itu kalau bakal kaya, nggak bisa kaya nggak, makin melarat iya kan. Ada kalau mah apa lagi kalau punya segala macam ada aja, daun diambil gitu antongin gitu. Jadi duit gitu kan. Habis itu kabur dia udah. Ntar dia bilang sama yang apa yang menjahit itu dan jadi daun lagi. Itu tuh kagak bisa kaya. Iya, melarat bisa itu. Iya. Apalagi ilmu jahat. Ilmu jahat. Ya. Makanya ada nggak ilmu jahat itu? Ada. Ya ada itu. Ya. Yang dikatakan siapa tuh? Qul a'udzu falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad nafasat gitu. Nafas itu tuh ditiup fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu orang kalau kena itu tuh ya itu kadang-kadang sakitnya bisa panas, sakitnya bisa dingin. Tapi itu dari itu buhul itu. Kita mohon baca surah Falaq, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Enggak bakal kena itu. Enggak bakal kena ya gitu. Nah, dibaca lagi doanya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Itu nah. Jadi ada berapa tuh? Qul Falaq berapa ayatnya? 5. Qul Nas jadi berapa? Nah 11 buhul nih, 11 gini nih. Ya 11 ini kan itu ya. Kenapa sampai diturunkan Qul Falaq? Karena ada ujian. Sebagai ujian Nabi itu, Nabi diapain aja kagak kena, diapain aja kagak bisa. Tapi memang orang jahat ketemu aja ya. Apa nyari itu dukun santet ya, dukun santet itu. Kata dukun santet kalau pengen aneh dia mah gampang, ambil saja apa rambutnya rontok sama patahan sisirnya. Susah nggak tuh? Patahan sisirnya sama rambutnya rontok susah ambilnya, susah. Dia berpikir, dia lihat oh Nabi itu senang sama anak yatim. Senang sama anak yatim, cari anak yatim, dikisikin anak yatim. Ntar gua Rasulullah sono ya gitu ya. Dari Rasulullah sama anak yatim sayang gitu. Nah begitu kirim anak yatim udah disayang ya, dipanggil lagi sama itu orang yang lihat itu. Bagaimana? Oh saya udah disayang apa? Saya udah sering disuruh nyisirin. Nah bener lah. Kalau ada rambutnya rontok pada sisirnya lu simpen, lu kasih gua gitu itu udah bener. Nah
anak mati maka nggak ngerti kan iya dia buat tahu dia kata nggak tahu itu. Nah udah ada, nah dibawa deh tuh kawannya ke dukunnya, nah diracik-racik gitu, racik. Nah itu dibikin 11 apa? 11 buhul gitu. Di apa? Di pendem di dia kan berunding dulu. Kita apain ini? Ya, kata dukunnya kalau kamu tahu pengen supaya panas, taruh di atas dapur. Di atas dapur. Panas terus kan. Kalau pengen dingin, rendam di air. Pikir-pikir orang itu kalau kita taruh di panas, ntar dia suka main air. Kalau gitu supaya dia jangan main air ya tuh kalau kita pendam di, nah itu di dalam sumur itu, di sumur itu yang seperti bari itu pernah di sumur di situ mulai demam itu menggigil. Nah, sedang ada menggigil ya di sini ditumpuk masih Sayyidina Ali ya, itu turun 2 orang malaikat, yang satu di kaki, yang satu di pala. Yang di kaki nanya, Rasul apa ya? Oh dia kena guna-guna gitu. Di mana? Di sana kan gitu ya. Nah akhirnya dia pergi, udah bisa dia pergi. Adik panggil, lu cari sono di sumur. Kalau nggak ambil Raunah, cari di situ ada apa ambil gitu. Turun Ali itu udah berjam-jam nggak ketemu, nggak ada apa-apa, mau ada batu doang, bener nggak bisa bongkar batu itu. Naik tanya apa Ali, nggak ada apa-apa Rasul, gitu nggak ada apa-apa. Ya yang ada siapa? Mau ada batu, itu batu lu bongkar, itu batu itu kan turun lagi dibongkar, tidak ada itu. Udah ada, udah dibuka sama Rasul, itu ada apa? 11 apa? Datang lagi malaikat 2. Malaikat datangnya, yang satu di palanya di kaki, katanya kaki, ini apaan? Ini guna-guna. Lalu bagaimana? Bacain itu. Jadi turun ayat itu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kalau itu baca itu, gitu, dihancur itu. Nah, langsung pergi itu malaikat dah. Dibacain sama Nabi itu. Ya bismillahirrahmanirrahim, a'udzu birabbil falaq. Hancur satu. Terus hancur tiap ayat pecah sampai 11 ayat habis bangun Rasul udah. Ya. Tuh jadi kalau di falak itu obat. Ya, makanya di apa? Di disampaikan sama Nabi itu agar supaya kita jangan kena ilmu sihir. Kalau mati tidur tuh baca ya kalau falak ya ditiup tangan dia kali usapin pada semua sampai kaki tidak nggak kena tuh. Nah itu dia itu nah itu maksudnya sihir ya gitu itu ya sihir itu. Nah itu ya apa sihir sekuatnya ilmu sihir untuk jahat itu sama Quran nyerah sama Quran ya. Kalau saya udah pernah ngobrol sama tukang gituan ya, dulu masih muda saya suruh main ke Golon, tapi nggak nyari itu bukan. Iya turun kita pas zaman saya apa dagang banyak ikan itu, mulai ikan lepas sama apa namanya lompang dari Kamal masuk ke dalam lompang itu masih apa rawa ikan apa empang bandeng kayak gitu. Kita kadang nginep di situ ngobrol itu kadang-kadang siang. Nah, ada yang ngajak ke rumah itu tukang, kalau orang kena teluh dia ngobatin gitu, tukang ngobatin teluh gitu. Jadi tukang apa dukun teluhnya itu dia kenal teluhnya semua, dia kenal. Itu ngobrol lama itu ngomongin masalah teluh macam-macam, seteluh itu macam-macam. Dia nyambung begini dia tahu tuh kalau ada kerja tuh no punya si anu no gitu, no ngadu semua ada orang ngadu tuh
Iya, ngeri kalau malam. itu. Tapi adanya tuh orang sono, padahal kita nggak punya apa-apa, takut. Oh, kita takut ya. Padahal kita masih anak, masih muda itu. Terus takut ya. Apa alasannya? Nggak mungkin dia berani main kemari kalau nggak punya. Takut itu. Ya, nah itu dia ngomong macam-macam teluh yang paling jetuk sekali namanya teluh lanjam. Kata dia teluh lanjam tuh paling jetuk dia tuh. Kalau udah kena dobrak, pasti dobrak. Itu teluh lanjam, itu nggak ada ampunnya. Itu yang itu yang penyala tuh. Nah itu teluh lanjam itu. Segitu ganasnya tuh teluh, kalau ada Quran nggak berani dia. Nggak berani, apalagi kita ada baca Quran balik dia nggak berani itu ya, nggak berani itu ya. Tapi kadang-kadang ya naudzubillah itu saya aja hampir kena ya. Hampir kena itu. Saya pulang haji dari Cinere, rumah saya di sana tuh, dari jauh kayak ada orang gitu kan, itu kelihatan saya di mobil itu. Saya masuk, pas begitu mau masuk tuh terangnya masya Allah, oh itu kan apaan ini gitu. Pikir kilap kali gitu ya itu. Tahu-tahu tukang bakso lagi gemeteran. Pak Haji nggak Haji tolong Pak Haji tolong. Kenapa? Masa saya takut banget tadi jatuh gede banget itu. Dia lihat bener itu. Dia lihat jatuh gede banget. Ya mungkin kita juga lihat apa betul banget itu kan. Iya, cuman nyangsarnya di punangka nyangsarnya mati, bisa punangka itu. Punangkanya mati. Iya, dia kata alhamdulillah. Saya pas masuk dari kan dulu mau saya mana-mana sendiri, bawa mobil nggak pakai. Iya, masuk terus wah, kaget juga kita dah. Ya. Udah kita keluar dari mobil, itu tukang bakso lagi gemeteran ya, Haji tolongin saya. Nggak gede banget. Udah jalan kita tuh kan, ya nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa itu. Iya itu hampir tuh kalau katanya. Iya. Iya hampir itu kata itu ya cuman itulah kalau ada Quran tuh masuk dia. Makanya ya Jimin di rumah baca Quran. Iya pasti itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kayak gitu tuh masya Allah. Iya hampir ya untung sih punangka yang kena sampingan. Iya besok lah punangka layu kering mati ya. Iya ya, kalau kena punan aja mati apalagi orang. Iya itu sihir. Mudah-mudahan ya jangan dipelajari, jangan percaya juga jangan udah. Iya percaya juga jangan. Iya, apalagi kalau kita sakit jangan suka nyebut wah saya kena sihir, jangan. Kena itu, ya, jangan. Udah jangan itu, tolak kayak gitu. Tolak, insya Allah itu. Kadang-kadang wah dia enggak itu. Kita harus kuat, itu bukan itu. Iya bukan itu. Ya. Dan yang termasuk orang-orang Islam mengaku beriman tapi punya sihir itu kufur. Jadi punya ilmu sihir kufur. Wadayus alladzi la yugharu ala ahlihi. Dayus itu artinya orang kagak sekali mau cemburu sama istrinya, sama anaknya, sama saudaranya gitu. Dia biarin aja. Ya. Kalau sekarang mah susah banget ya. Branding sono, branding kemari, kita mau kata apa? Ya, tuh, ya istri itu kan, ya suka apa, suka nyerong, tapi kita diam aja, gitu. Ya, orang selingkuh tuh kita diam aja, itu yang kena kita itu, anak, gitu kan, dia cara begitu tuh, yang kena kita. Ya orang tuanya. Makanya kalau punya anak belum belum nikah udah punya anak,
Anaknya anak apa namanya? Anak zina itu anak apa? Haram jadah. Haram jadah. Yang haram siapa? Kakeknya. Kakeknya. Anak jangan saudara itu. Haram jadah, hari haruma jadduhu. Jadi haruma jadduhu, engkongnya yang haram. Harus melihara anak. Iya, itu dayus namanya tuh. Dayus layar huno jannah, nggak bakal masuk surga. Kenapa? Hukumnya kufur. Ini yang kita harus tahu itu. Ya. Ahli itu haramihi minazawjah wal binti wal ukhti. Itu istrinya atau anaknya atau saudara perempuan. Ruwi anu sallallahu qala inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Rasul bersabda, sesungguhnya dari kecemburuan itu ada yang dicintai oleh Allah cemburu, ada yang dimurka oleh Allah. Yu'inal milah khulayai, orang yang suka helah menghelah hukum gitu. Mayubillah, ada yang dicintai oleh Allah helah itu. Wa minha mayubghidullah. Helah itu ada yang dimurka oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Fa amal ghairatu allati yuhibbuhullah, adapun cemburu yang dicintai oleh Allah ada fal ghairatu fir ribati itu. Jadi dalam keluarga. Wa amal ghairatu allati yubghiduhullah fal ghairatu fi ghairi bah itu. Ya, cemburu ya. Ya. Cemburuan. Ya, bisa cemburuan. Kenapa? Bukannya istrinya, bukan keluarganya dicemburu. Ya, dia demen. Pada main cemburuan itu dimurka oleh Allah tuh. Cemburu bukan punyanya, dicemburuin. Jadi orang kagak boleh digodain, kagak boleh digodain sama orang, itu udah punya gua. Itu cemburu kagak boleh itu. Iya kan, cemburuan. Itu bininya bukan pada berantem itu. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, cemburu kayak gitu. Wa amal hulaya'u allati yuhibbuhullah fahtiyalur rajuli fil qitali wa tiyaluhu indas shadaqati. Kalau helah itu menghelah menipu ya. Helah itu menipu ya. Ya. Menipu saja apa? Pil kita boleh nipu kita, musuh sana kita tipu dengan apa gitu kan, ada itu memperdayai musuh, boleh itu, Allah senang tuh ya, supaya musuh terpedaya gitu kan, dibikin apa itu. Dulu kalau musim dulu tuh ada tipuan maling, nipu maling ya. Kalau ada pun sayurannya tuh singkong atau apa itu supaya maling kagak berani masuk ya, dibikin gubuk gitu kan itu. Nah itu di situ ditaruh pecinya gitu. Oh si orang ada di luar kagak berani masuk gitu, pecinya aja gitu ya. Atau dulu ada rokok yang harum, eskot Kansas tuh harum ya. Ya, dia kagak mati kalau dibakar itu kan bau tuh. Ada orang itu menghelah itu, boleh tuh ya, maling jadi kagak bisa itu menghelah kayak gitu ya kan. Kadang-kadang ya peci sangkutin sarung bendok gitu kan, itu pastinya orangnya di luar gitu kan ya. Ini tadi kagak jadi maling, dia takut ya, pada orang dia tidur di rumah. Itu tipu, boleh nakut-nakutin maling itu ya. Tapi menghelah hukum tuh nggak boleh ya, itu yang benci itu. Wa amal hulaya'ul lati yubghiduhullah fahtiyaluhu rajul bil baghi wal fakhri itu. Tipu orang itu dengan pekerjolimannya dan kesombongannya itu.
Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Hibban gitu. Rawahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala la yaqbalu yaumal qiyamah minas sokuri sorpan wala adlan. Kila wa ma sokur ya Rasulullah qala allati yudkhilu ala ahli ar-rijal. Itu namanya sakur ya, sokur itu. Karena Rasulullah kata innallaha ta'ala layak balu yaumal qiyamah, tidak akan menerima pada hari kiamat itu minas sokuri sorpan walaupun ditebus, walaupun nggak bisa ya, nggak bisa ditebus, nggak bisa diganti itu. Kila lalu tanya wa ma sokur ya Rasulullah qala alladzi yudkhilu ala ahlihi rijal. Jadi ada orang yang masuk ke rumahnya, seorang laki-laki masuk ke rumah ya istrinya kemarin itu. Jadi itu namanya sokur tuh. Nah sokur ini orang yang suka masuk ke rumah orang, kadang-kadang apa namanya suaminya kagak ada, dia suka makanya kan itu kalau perempuan kan kagak boleh terima apa tamu laki-laki, kalau pikir nggak boleh, kalau emang nggak ada orang laki-laki nggak boleh kan kadang. Maka kalau di sana tuh kita perhatikan di Arab rumahnya ada bolongan, secara bolongan itu ada orang laki udah nggak bakal dibuka itu kan itu ya, nggak bakal dibuka dia, kalau ada orang itu nggak berani dia buka itu. Nah itu orang yang seperti itu tuh ya enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditebus, ditobat segala macam enggak diterima. Dan termasuk orang yang ngaku orang mukmin tapi dia kafir. Siapa? Mani zakat. Orang yang enggak mau ngelarin zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah supihat lahu safahya min narin fa uhmiya 'alaiha bi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhuhruhu kullama baridat uidat lahu fi yaumin kana miqdahu khamsina alfa sanatin hatta yuqdo bainal ibad fayara sabilahu imma ila jannati wa imma ilan nar. Jadi orang yang pelit ya, nggak melakukan walaupun dia rajin hajinya, rajin umrohnya, rajin segala macam, tapi pelit ya, pelit. Pelit sama iman itu musuh ya, pelit sama iman musuh. Kalau orang pelit nggak beriman, orang beriman kagak pelit gitu. Kalau beriman berarti ada, kalau pelit iman kagak ada, musuh itu nggak bisa jadi satu. Enggak, sampai hari kiamat gak jadi satu dia. Oh dia biar pelit juga imannya kuat, enggak. itu ya, ya biar pelit imannya enggak ya, itu ya. Jadi nggak bisa tuh, asal dikata dia pelit nggak ada iman, asal dia beriman nggak pelit. Oh dia pelit, asal orang iman kagak pelit gitu. Asal dia pelit berarti nggak iman itu. Nah ini orang manil zakat namanya. Abi Hurairah dalam satu hadis apa qala Rasulullah SAW, ma min sahibi zahabin wala fiddatin, tidaklah seorang yang mempunyai emas atau punya perak layu addi minha haqqaha, tidak dikeluarkan zakatnya illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat sufihat lahu sobahya minar, dijadikan papan, dijadikan papan itu apa, emas yang dijadikan zakatnya dijadikan papan ya, papan. Sesudah dijadikan papan ya fa'uhmiya 'alaiha, dipanasin di api neraka, dibakar binari jahannam di neraka. Payuk wabiha, maka ditulis kak dia janbuhu, depannya apa, lambungnya, wajah binuhu, apa namanya
punggungnya ya, wa dhahru belakangnya. Ulama baridat kalau udah padem uidat lahu, dibakar lagi ya, kagak lama, piyomin 1 hari. Cuman 1 harinya kayak apa? Karena mikdaru homsina alfasana, 1 hari kadar hitungan dunia tuh, 1 hari di akhirat itu sama dengan sekedar 50.000 tahun ya, itu 1 tahun, kalau 2 tahun itu terus dipanggil itu ya. Hatta yuqdo bainal ibad, sehingga bisa dikodokkan, dibayarkan di antara hamba itu. Bayar sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Maka dilihat ya itu jannah, apakah dia masuk ke surga, apakah dia ke neraka. Itu termasuk orang-orang beriman tapi kufur ya. Dia sangka dia beriman padahal dia kufur itu. Wasabiru khamrasid ya, kebanyakan ini, dikit-dikit ya. Wala hadra qadiki bayar Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allah nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'alukal lutfa fid dini wa dunyal akhirah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqina fid din wa ja'alana minal ulamin amilin wa la udwana ila arad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa ya